masih diberi kesempatan untuk kembali melaksanakan bimbingan kelompok untuk pertemuan kedua ya. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan salah satu temannya memimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Silakan angkat tangannya, pimpin doa. Cepat. Nah, Hanwin, silakan. Malah teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, semuanya masih semangat ya, masih pagi. Sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan pertama ya, tentang bagaimana apa itu tentang nilai kelompok, kemudian tujuannya, lalu asas-asasnya seperti apa, dan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 kali pertemuan dengan durasi waktu 40 menit dalam setiap pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan kita yang kedua ataupun yang terakhir ya. Masih ingat apa yang kita bahas sebelumnya? Tentang apa? Tentang apa yang kita bahas sebelumnya? Rehan? Perkenalan diri. Oh, perkenalan diri. Kemudian apa lagi? Mengetahui hobi. Mengetahui tentang diri kalian, hobi teman kalian ya, perkenalan. Kemudian setelah itu apa lagi? Tentang motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar. Kemudian apa lagi? Banyak lagi. Itu saja. Oke. Jadi sudah siap untuk kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya, Kak Binti? Siap. Siap, Bu. Siap tidak? Siap, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke Kak Binti, bagaimana kalau Ibu melakukan SBD terlebih dahulu ya? Seperti biasa supaya lebih refresh, lebih siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok selanjutnya dan bisa lebih fokus. Ice breaking-nya adalah tentang fokus ya. Ini perlunya ikuti, hitunglah apa yang Ibu Guru ucapkan ya. Hitunglah apa yang Ibu Guru ucapkan. Sampai sini paham? Hitunglah berapa? Hitunglah apa? Hitunglah apa? Berapa kali yang Ibu Guru ucapkan ya. Jadi seperti itu ice breaking-nya. Contoh ya. Berapa? 10. Berapa kali tepukan Ibu Guru? 4. 2. 3. 3. Seri. Berapa? 5. 5, 4, 3. 2. 1. Belum fokus berarti. Belum fokus berarti ya. Ibu guru ini. Cluenya adalah hitunglah berapa yang Ibu Guru ucapkan. Tadi Ibu Guru bilang tepuk tidak? 1. Hitunglah berapa yang Ibu Guru ucapkan. 5. Hitunglah berapa yang Ibu Guru ucapkan. Contoh lagi ya. Ucapkan. Berapa kali? Tidak ada. Berapa kali? Tidak ada. 1. Oh, bintang ya. 2. Jawabannya 2 kenapa? Ibu guru ucapkan. Yang Ibu ucapkan berapa kali? Apa yang Ibu ucapkan? Berapa kali? Oke. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Hitunglah berapa kali yang Ibu Guru ucapkan. Ya. Oke. Ibu Guru ulangi lagi. Berapa kali Ibu Guru bertepuk tangan? 4. 3. 4. 5. Itu caranya seperti itu. Bagaimana Sandi? 3. Yang Ibu Guru ucapkan apa?
6. Berapa kali ya? Berapa kali ya? Kita buat dulu ke sana. Enam. Ya berarti 3. Berapa kali ibu guru catatan? Ya, yang di itu adalah ucapannya ibu guru, bukan jumlah tepukannya. Jelas? Oke. Terus ikutan sampai ketahui. Itu nanti konsentrasi kalian paham tidak perlunya. Seperti itu. Jelas ya, Asani? Jadi sudah apa semua jenis permainannya seperti itu ya? Jadi apapun cluenya kalian harus tetap fokus dengan kata-kata umpamanya berapa kali ibu guru berbicara, berapa kali ibu guru tertawa. Nah, seperti itu. Setelah ada tepuk tangan mungkin udah tertawa, yang dihitung apanya? Ucapan. Tertawa. Banyak. Itu. Itu juga ada ucapan. Oke, kita lanjut ke tahap inti ya. Sekarang ibu guru mau tayangkan sebuah video, ya. Jadi kita nonton video dulu, karena kita akan berdiskusi tentang video tersebut dan melihat fenomena yang ada di sekeliling kalian, mengaitkannya ya. Oke, silakan disimak videonya. Itu. Diusahakan setelah menyimak video kalian aktif ya, setiap orang harus punya pendapat masing-masing. Itu. Sabar dulu. Butuh proses. Sabar. Di video ini saya berperan sebagai pengamat pada kelas belajar mengajar. Di video ini kalian akan melihat beberapa tindakan yang tidak boleh dan boleh dilakukan saat jam pembelajaran berlangsung. Oke, langsung saja kita mulai video. Mohon perhatian. Biasa.
masih ada mereka yang serius dalam belajar, memiliki rasa ingin tahu yang besar, niat belajar yang besar. Bagus. Para calon penerus bangsa serta mereka yang menanti perintah guru. Mereka yang membutuhkan saat guru menerangkan, menghargai, menghormati guru, poin penting keberkahan ilmu. Sikap itulah yang seharusnya ada pada siswa sekolah di Indonesia. Aku menurutnya golongan murid yang tekun. Kalau mereka ingin merasa sadar, sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Rupanya karena ada rapat guru seperti itulah. Intinya jangan lupa selalu introspeksi diri, contohlah sikap siswa baik, jauhi sikap siswa malas. Hormatilah selalu gurumu dan jangan pernah lewatkan ilmu dari guru. Karena pepatah mengatakan, Apa bacanya itu? Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang yang hebat. Paham nih maksudnya? Tidak Bu. Tidak. Bermutu. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Karya ya. Kemudian tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Jadi orang-orang yang hebat itu lahir dari guru yang bermutu. Kemudian orang-orang hebat tersebut yang diajar oleh guru akan menghasilkan karya-karya yang lebih bermutu lagi. Seperti itu. Oke, kemudian guru sampai dulu bukan suaranya. Hai. Hello. Halo. Hai. Sudah disimak videonya tadi? Sudah. Siapa yang belum menyimak? Sudah besar layarnya tidak disimak. Nah, Ibu Guru, sekarang kita akan diskusikan tentang video tersebut, kemudian mengaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kalian, maupun di kelas ataupun di sekolah. Ya. Jadi tadi videonya ada yang sesuai dengan kejadian yang kalian lakukan dalam kelas? Ada. Semuanya? Tidak ada main game. Tidak ada main game. Tapi bedanya tidak ada yang main game. Cuma gosip. Cuma gosip. Ya, Bu. Kasih guru. Ibu guru lagi menjelaskan, kalian asik mengobrol. Tadi kata-katanya perbuatan itu baik atau Tidak baik. kemudian dari kalian, menurut kalian itu baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Tapi kenapa masih dilakukan? Saya perempuannya ya, itu yang mengobrol. Laki-laki juga gosip. Jadi Ada saya tidak ada bapak gosip. di kelompok kelas kalian tidak ada yang ada golongan tadi ya, golongan yang Ada. belajar Ada saya tersebut. gosip. Kita belajar saya di sini. Laki-lakinya tidak ada yang belajar Tidak tersebut. ada. Ada.
Kita orang yang baik-baik. Baik ya. Oke, coba kita sambungkan dengan motivasi belajar. Coba dari contoh yang tadi, yang mana termasuk motivasi belajarnya ini yang Menghormati guru. menghormati gurunya, memperhatikan gurunya, menjelaskan saat menerangkan. Kemudian Apabila diberi tugas dikerjakan. apabila diberi tugas dikerjakan. Mengerjakan tugas. Sini masih ada yang belum mengerjakan tugasnya? Saya setiap pulang sekolah kerja. Setiap orang tua biasanya luar biasa sekali ya. rumah. Belajar itu bisa dari mana saja ya, bisa dari teman, bisa dari gadgetnya kalian, bisa dari buku, bisa dari guru ya. Belajar itu ada banyak caranya. Ya, dari gadget. Pergi bermain bawa buku luar biasa Santi ya, pasti dicontoh Santi ini. Luar biasa sekali. Main bola kita sambil jadi guru. Jangan sama juga itu. Saya tidur jadi guru. Bola Kalau sama bola. biar namanya lagi Makan juga. Bagaimana Ibu Guru mau tanya satu-satu dulu. Hasil belajarnya Fandri bagaimana? guru di sekolah bilang kita dulu mereka itu makan nasi saja lauk ibu-ibu. Fandri bagaimana hasil belajarnya? Apakah nilainya bagus? Bagaimana tugas-tugasnya? Nilainya sangat bagus. Semua kamera. Dapat peringkat berapa baru-baru ini? Alhamdulillah peringkat 7. Kau peringkat berapa? Sudah dengar? 8 guru dia. 8. Tidak. Masuk 10 besar? Tidak bu. Tidak masuk. Tidak bu. Tapi tugasnya dikerjakan. Tugasnya dikerjakan tidak? Menyontek. Suka menyontek, masih menyontek kan? Iya. Dianggap Guru guru. orang. Bukan saja dia semua ini. Semuanya. Jadi Iya, yang Bu. tempat menyontek siapa? Saya. Guru. Dia hampir nggak menyontek. Siapa? Saya. Sebaliknya ya, sama ini mengada-ngada. Saya pernah menyontek tapi saya dapat satu di mana? Efeknya menyontek itu bagaimana? Guru yang mengasih kamu nilai bagus atau Tidak bu. tidak? Tidak Siapa ya. musim guru? Karena guru juga pasti tahu kalau Kak ini jawabannya menyontek dari siapa. Ini yang cerita tidak pernah dari besar. Ya, jadi kalau ada tugas usahakan harus dikerja ya tepat waktu. Jangan nanti dikumpulnya hari ini, kemudian dikerja juga hari ini. Kalau dikasih tugas hari ini, berarti kumpul minggu depan, nanti tugasnya berarti bisa dikerjakan hari ini ataupun besok. Jangan selalu menunda-nunda pekerjaan rumah ya. Ya bu. Nah, kemudian apa lagi yang kalian bisa tangkap dari video tersebut tentang motivasi belajar? Gimana? Iya, tanya satu. Jadi jangan pernah terlambat. Terlambat apa? Datang ke sekolah. Kemudian Rehan, bagaimana mengenai video tadi? Udah main game di dalam kelas. Hal apa yang dapat kamu simak dari video tersebut? Tidak bermain game dalam kelas. Tidak bermain game di dalam kelas, lebih fokus untuk memperhatikan Guru Oke, bertugas kita tidak berbicara secara benar sekali. Asandi, bagaimana tanggapan video tadi? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas saat apa? Saat ibu guru Saya kasih Nah, tugas. saat kasih tugas harus dikerjakan. Kemudian Salman, Menghargai guru jika guru menjelaskan. menghargai guru jika guru menjelaskan supaya ilmu yang kalian serap lebih bagus dan lebih berkah. Kemudian Harus Iqbal. tertib. harus tertib. harus apa? Tertib. Harus tertib. Tertib gimana? Dalam mengajar. Dalam belajar. Iya. Kemudian bukan mengajar ya, dalam belajar ya. Mengajar kan kamunya. Kamu jadi kamu tertib dalam belajar. Bener sih. Itu sih kamu.
Kemudian Fandrin, itu yang tadi Jangan lupa apa yang mau bisa salah? Jangan lupa senyum. Kalau mengangkat handphone harus minta izin. Harus kita izin kalau mau angkat telepon. Tapi tadi ada penyampaian Ibu Guru, kalau bawa handphone saat Ibu Guru masuk mengajar, handphonenya di meja piket atau dinonaktifkan, ya. Nanti kalau umpamanya memang dapat izin penggunaan handphone, itu harus dari guru mata pelajaran atau guru piketnya, ya, dan jangan disalahgunakan, ya. Kemudian Aini. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Kemudian Pika. Jangan berbicara kalau guru menjelaskan di depan. Oh, jangan berbicara ya, karena kalau kamu bicara juga ibu guru menjelaskan tidak didengar kok. Nah, tidak. Kemudian Meliana. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Tadi ada cara membuang sampah pada tempatnya. Ada. Ada ya. Kemudian Inang. Kenapa ya? Sudah. Inang karena terlalu banyak bicara jadi ibu guru tidak dengar karena temannya bicara dia ikut bicara. Sabar, kita pikir dulu. Nah, pikir lagi bagaimana ya tadi. Sudah. Sabar ya. Hmm. Sudah tadi sudah temannya sudah jelaskan semua. Kayaknya ada yang tertinggal. Apa? Apa? Sudah ya. Tadi coba sekarang Inang menyimpulkan dari semua yang disampaikan teman-teman. Menyimak tidak? Apa ya? Nah, menyimpulkan dari semua teman-teman yang dijelaskan tadi apa? Yang mereka sampaikan tentang video itu. Zaman kamera ya. Jadi kalau kita pergi sekolah itu harus Yang lain dan Harus ya? harus apa? Ini tidak memperhatikan temannya berarti. harus ikhlas, tidak bisa setengah-setengah. Nah, kemudian apa lagi yang dijelaskan temanmu tadi? Apa? Tidak dengar. Ada tadi tidak boleh terlambat, kemudian mengerjakan tugas, ya. Buang sampah tempatnya, memperhatikan ibu guru saat menjelaskan, mengerjakan tugas, ya. Tidak main HP di dalam ruangan, tidak menggosip dengan temannya saat ibu guru menjelaskan. Ya, jadi semua tadi sudah diperhatikan ya. Kenapa? Coba jangan bisik-bisik, coba kalian yang berbincang. Ibu guru mau dengar apa? Apakah itu sebuah kesalahan? Hah? Apakah itu sebuah kesalahan? Ibu guru mau tanya sama kalian. Kalau ibu guru, bapak dan ibu guru marah karena kalian salahnya kita sendiri, kita ini kalian. Kurang tidur lagi. Kalian mau usah ibu kalian. Tidak, ibu anak itu sendiri. Di mana? Di mana? Bukan pan dulu. Kita sudah bawa pulang udah tidak jadi praktek di kita. Ya suruh kita bawa botol. Botol aku nggak bisa. Tapi botolnya bukan yang itu yang dimaksud. Kita bisa bawa botol aku. Cuma dia bilang bawa botol. Dia bilang sembarang saja. Tidak bilang minum. Kita lempar botol dia. Kemudian kalau umpamanya guru berhalangan masuk seperti itu karena ulah kalian termotivasi tidak untuk belajar? Tidak. Masih di situ itu. Ya, jadi untuk memotivasi kita belajar juga adalah dengan gurunya kalian dapat menyambut gurunya dengan baik ya, supaya kalian juga bisa diajar dengan lebih baik. Kalau umpamanya gurunya belum masuk terus kalian sudah teriak-teriak lah, sudah bikin perkataan yang tidak baik pada gurunya, bikin gurunya tidak senang, jadi gurunya juga tidak akan masuk dan kalian juga motivasi untuk belajar sudah mulai kurang karena banyak guru yang tidak nyaman. Ya. Bagaimana Arsandi? Gara-gara salah membawa. Jadi itu tentang mengenai tugas ya. Kenapa ada yang masak?
belum ada yang masuk dosennya kan. Sudah 7 menit. Dosennya ada mana sih dulu? Begini sih. Ayo yang masih malas mengerjakan tugas siapa? Angkat tangannya, jujur. Jujur sebilang Nah, Jujur. kenapa ya? Alasannya kenapa? Karena susah. Susah. Ada orang? Iya. saya Susah. saya Saya kerjakan terus. Saya juga rasa ya. Susah. Kenapa? Karena susah. Itu misalnya contoh pelajaran apa? Matematika. Matematika semua ya, semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Iya, susah. Semua mata pelajaran susah. Kalau mereka jelaskan dengan logika, dengan tak serius sebelumnya. Tidak ada yang tidak ikhlas ya. Semua guru itu ikhlas untuk mengajar. Hanya Ya. dia yang tidak ikhlas belajar. Kalian itu yang tidak ikhlas belajarnya ya, betul. Kalau kamu ikhlas sama-sama ikhlas bagus. Ya. Bisa di mana? Di tempat punggung di laut. di mana? Tempat umum. Di mana saja ya, tergantung kenyamanan kalian belajar ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya? Betul juga. Kenapa lagi? Kenapa? Apa lagi yang bikin tidak nyaman? Dan masuk di kelas kita bang kita. Jadi kita ingin kesalahan yang ingin Tadi juga Tadi ibu guru Nur di kelas dia masuk di kelas kita baru bintik-bintik bola kilo soras. Abis itu enggak salah kita. Ya selain yang guru di kelas kita lagi dibanding-bandingkan. Kenapa itu? Yang kita menjadi Jadi, sudah coba Pandri. Tadi ibu guru sudah sampaikan tadi ya, belajar itu bisa di mana saja, ya tidak mesti harus di sekolah. Jadi saat pulang di rumah kalian bisa baca kembali bukunya kalian ya. Kan di rumah nyaman kan, maksudnya lebih tenang, kalian bisa sambil baring ya. Kalau ada kita kan setia. Tidak, karena tidak ada teman. Ada teman kenapa? Tidak ada teman. Kalau teman tuh Bisa belajar kelompok juga. Nah, yang bola. jadi oke. Kocer. Kemudian Cek kelapa. kalau Rehan bagaimana cara belajarnya? Rehan bagaimana cara belajarnya? Itu ya rajin. Lebih rajin. Tapi kenapa catatannya belum lengkap? Biasa di malam. Kurang teladan. Tapi kan seperti ini, kalau umpamanya juga belajar ya, itu kan kalau catatannya kalian tidak lengkap kan tidak bisa ikut ulangan tengah semester. Bagaimana itu? Disuruh fotokopi bisa? Jadi sudah tertentu. Guru tertentu. Ya bukan di kelas. Jadi semuanya sudah Fauzir tidak bisa. sudah bisa. Siapa itu? Susi. Bahasa Inggris tidak bisa. Agama tidak bisa. Bisa. Jadi kalau umpamanya yang bisa difotokopi silakan kalian fotokopi supaya ketinggalan pelajaran yang terlalu jauh itu tidak semakin banyak ya. Siapa? Iya tuh. Ada juga orang tertentu yang tidak dibolehkan untuk fotokopi karena dia di dalam kelas tidak menulis sama sekali. Seperti apa dia melihat? Nah, seperti Lapoli, Azam. Itu aja. Ya, jadi hal-hal seperti itu kalian sudah lihat tidak? Apa dampak untuk Azam saat dia tidak melengkapi Tidak catatan? mengikuti ulangan. Nah, tidak bisa ikut ulangan, Tidak bisa naik kelas. tidak bisa naik kelas. Jauh. Tidak bisa.
Di situ. Kenapa bisa harus naik kelas dipaksakan? Kalau naik kelas. Kan seperti ini. Kalau umpamanya proses belajarnya kalian tidak ikuti dengan baik, otomatis nilai kalian akan buruk, ya. Jadi untuk kenaikan kelas, nilai kalian jadi patokan, ya. Sikap kalian, perilaku kalian itu jadi penilaian, ya. Seperti itu. Jadi belajar itu tidak hanya lihat saja buku, lihat temanmu yang rajin, yang tekun belajar, yang rajin kerja tugas, itu yang harus kalian contoh. Jadi Rehan seperti apa? Apa yang dirasa? Nah, tidak apa? Ibu guru bicara, kamu juga ikut bicara. Tadi sudah dilihat video loh. Itu adalah perilaku yang salah. Jadi saat ibu guru tanya kembali, kamu sudah tidak paham lagi. Jadi bagaimana sekarang? Bagaimana selanjutnya agar kalian lebih tekun lagi belajar? Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan agar lebih giat dalam belajar? Betul. Tidak main handphone di luar waktu belajar, maksudnya melebihi waktu, ya. Tidak dilarang untuk bermain handphone, asalkan penggunaannya tepat. Misalnya mencari video-video pembelajaran, mencari Indonesia, bahasa Inggris, matematika, mencari jawaban di Google, ya. Jadi media itu kalian gunakan sebaik-baiknya. Iqbal, bagaimana ibu guru, apa yang ibu guru baru sampaikan tadi? Media apa? Media apa? Media topi-topi ini. Media Media apa yang digunakan? media cinta. Hah? Media belajar. Belajar. Belajar penampilan. Apa lagi? Hargai guru. Cantik Sopan, santun, salam. memakai HP. Sekarang saya tanya ibu dulu, ya, tanya. Iqbal ini gunakan handphonenya untuk apa biasa? Main mobil game. Siapa game, Bu? Dalam hal belajar. Oke, ada yang belajar. Dalam hal belajar bagaimana Iqbal menggunakan handphone? Siap, Iqbal. Yang ibu guru tanya itu Iqbal, ya. Jadi yang menjawab Iqbal. Jadi yang lain tolong dengarkan temannya menjelaskan. Boleh ada tugas. Nah, tugas apa misalnya? Tugas Apa? matematika. Apakah dengan handphone itu kamu termotivasi untuk belajar? Bisa. Bisa. Iya, Bu. Karena Tidak lupa dengan apanya? apa yang jawabannya. Tidak paham dengan jawabannya. Misalnya jawaban apa itu? Jawabannya matematika. Nanti kalau umpamanya supaya kalian lebih paham lagi, misalnya di internet paham, kalian bisa menanyakan kepada guru mata pelajarannya. Ya, di dalam kelas itu biasanya guru menanyakan, kan? Ada yang mau jelas, ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi kalian harus bertanya saat dipersilakan oleh guru, supaya ketika ada tugas kalian tidak bingung lagi untuk mengerjakannya. Paham, ya? Kemudian hal apa saja yang bisa memotivasi belajar kalian lagi selain handphone? Buku. Buku yang tersedia di sekolah sudah cukup memadai atau belum? Belum. Misalnya dalam hal apa? Apa yang belum memadai? Buku apa? Agama. Buku agama masih kurang. Kalau umpamanya cari di internet, kalian sudah pernah coba belum? Sudah dapat. Nah, itu jadi tidak bisa bermain apa? Tidak bisa dipakai di dalam kelas untuk mencatat. Iya, kan di rumah bisa. Ibu guru sudah sampaikan tadi, kalau di sekolah agak ada hambatan, berarti di rumah bisa dikerjakan lagi, ya. Jangan pulang di rumah langsung bermain, tidak pikirkan lagi tugasnya. Jadi sehingga kayak tadi Rehan menumpuk pekerjaannya, ya. Ada catatan yang tidak dikerjakan, karena seperti itu tidak diatur waktunya dengan baik, waktu belajar di rumah maupun belajar di sekolah, ya. Jadi sebaiknya kalau pulang sekolah itu di rumah apa yang harus kita kerjakan? Belajar. Main game. Langsung belajar. Main
Facebook, Pulang sekolah langsung belajar. Habis Nah, buka baju. Main main HP. Facebook, main TikTok, Berarti tidak makan. Baru itu guru selesainya. Terus besok masuk. Ini untuk perempuannya ibu guru mau pilih dulu perempuannya, habis itu laki-lakinya bicara satu-satu ya. Ini Meliana coba untuk perempuan itu kalau pulang sekolah apa yang dilaksanakan? Apa yang dikerjakan? Nah, istirahat. Makan guru. Makan, main HP. Belajarnya jam berapa? Coba. Malam sekitar jam berapa belajarnya? Selesai makan ibu guru. Selesai makan apa? Makan semua guru. Nah, selesai malam sampai berapa jam belajar di rumah? Kalau malam Dan cukup 1 menit. belajar di rumah berapa jam? Berapa menit setelah makan? 20 menit. Setelah itu apa lagi yang dilaksanakan? Main HP. Game sampai jam 2. Tidurnya jam berapa? Itu Tentang itu. jam 10. Jam tidurnya masih bagus ya jamnya. Jangan sampai lewat di atas jam itu. Kemudian untuk laki-laki, Fadil. Bagaimana kalau Fadil di rumah setelah setengah 1 itu tidur? Makan. Dan minum kan? Kemudian Bikin voucher. Tidak makan. Tidak minum. coba dengarkan temannya Cek dulu baru. Gimana? Kalian tidak menggunakan waktu kalian untuk istirahat seperti tidur misalnya? Usahakan ya, usahakan saat pulang itu istirahatnya bisa tidur siang. Saya boleh yang Bagus asal itu misalnya seperti apa tadi? Yang Sekolah main game. Aduh, jam 1. Terus? Nah, ganti baju. Nah, kan? Minum. Minum. Terus Baru main game. tidur, wes. jam 1. Baru begini Pak. Main game. Baru Belajar. jam 2. Ya kalian tidak tahu karena kalian tidak serumah, jadi tidak dijelaskan. Kalian beda. Belajarnya jam berapa? Belajarnya jam berapa? Wih, sampai jam berapa? Belajar 1 jam. Kemudian Jam 4 Udah belum jam. pergi bermain. bermain. Pulang mandi. Pulangnya jam berapa itu harus bermain? Jam 6. Jadi macet. Jam 6. Malam. Habis lihat saja. Nah, Di situ dia temannya bilang tidak sembahyang, tidak pergi ke masjid. dengar. Dengarkan, dengarkan. Mati dengan azan pergi sekolah. Kalau jam 6 itu sudah bunyi azan itu kalau mau pulang jam 6. Langsung mandi Cepat, cepat. mandi cepat. Tidak bisa masuk dulu. Terus pulang jam 8. Dari masjid. Isya, kemudian setelah Isya itu pulang ke rumah, Terima kasih. belajar lagi, tidak makan. Terima kasih. Terus ini sekarang Di mana ya? Oh, tadi. Jadi tidurnya jam berapa, Sandi? Sekitar jam 12. Jujur. Jam 11. Jam 11. Jam 12 tadi. jam 9. Jam 10. Jam 10. Jujur. Jam 12 jujur. Jam berapa? Belum mandi. Oh begitu, ini temannya, tetangganya nih. Jadi ya, Jauh-jauh dia namanya di Main. Cimahi. Di bawah Cimahi. main. Bisa pulang Di rumah sih. terus belajar lagi. Sampai di rumah. Akhirnya dia belajar. Belajar ya. Oh kalau pulang dari sekolah, yang kalian pelajari di rumah saat malamnya pelajaran yang besoknya atau pelajaran yang tadi
tadi hari Tidak ada. Yang tadi. Yang besok. Yang besoknya. Guru kan Besoknya. usianya. Habis pulang sekolah kita belajar yang tadi. oh pulang sekolah Dan malamnya kita belajar belajar besok besok. luar biasa oh ya luar biasa Arsani sudah bisa atur Arsani sudah bisa. Oke, itu saya contoh untuk kalian. Jadi bisa dilihat dari prestasinya tapi bagaimana? Prestasinya bagaimana? Pasang CCTV Bisa selamanya. bisa Bisa. masuk 10 besar. Masuk. Tapi dulu. Masuk 10 besar. Peringkat berapa? Basket 1. Benar. Oh, 9. Saya tidak tahu peringkat enam. Oh, berarti ya terbalik, kayaknya terbalik. Jadi bagus ya itu contoh untuk laki-laki. Ini yang laki-laki di sini belum masuk 10 besar. Belum. Masuk. Masuk. Saya belum 12. Kamu 12. Oke. Nanti coba Saya Saya pun. Saya. Saya. itu 20. Pukul sudah. Sorry kemarin aku orang. nanti kalau kalian belajarnya lebih giat, pasti akan kalian lihat hasilnya saat Apa? penerimaan. 16. Saya tadi. Ya, nilainya akan dikalkulasikan dari sikapnya kalian, dari pengerjaan tugas ya, sikap kalian di dalam kelas. Oke, Jujur. dari bukanya. Dari perempuan tadi sudah ya, dari laki-laki jadi sudah. Kemudian untuk yang tadi yang catatannya sering ketinggalan itu tadi sudah disampaikan ya Rehan, harus dikerjakan di rumah ya, tidak mesti harus di sekolah. Terus tadi yang tentang buku agama yang masih kurang ya, kalian kurang buku ya, jadi nanti bisa cari di internet, kemudian dicari di rumah ya, supaya bisa lagi menyusun catatan selanjutnya. Bagaimana setelah bimbingan kelompok ini? Apa yang kalian rasakan? Ya. Semangat karena apa? Sudah tahu cara meningkatkan belajar. Menghargai. Catat bicaranya. Agak dingin-dingin. Tidak panas ya. Jadi Tidak main. tidak main-main. Karena bisa main-main. Oh tidak. Jadi kalian sudah berani untuk mengungkapkan pendapat kalian ya, perasaan kalian seperti apa dalam proses belajar di sekolah maupun di rumah, kemudian di lingkungan kelas dan di lingkungan masyarakat ya. Banyak yang belajar di lingkungan masyarakat juga. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan untuk pertemuan kita pada pagi hari tentang belajar? Angkat tangannya. Iqbal, apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Hah? Kenapa senyum-senyum? Dia tidak tahu sih. Dia tidak menyimpulkan? Dia malu? David. Astagfirullahaladzim ya Allah. Asani mungkin bisa menyimpulkan Dari kegiatan kita. Apa yang mendapatkan? Apa yang apa Asani? Kesimpulan kita pada pertemuan dari pertama sampai saat ini. Tadi sudah dijelaskan lagi. Kenapa bingung Asani? Ingat, apa yang bisa kamu simpulkan dengan belajar kita? Nah, dengan cara menghargai guru, belajar di rumah, di sekolah, gimana saja belajar. Kemudian bagaimana dengan waktu bermain? Apakah waktu bermain harus diatur? harus. Ya, supaya jadwal untuk belajarnya tidak terbengkalai. pagi sore. Kalau kita belajar bisa bermain jam-jam 4, mulai jam 5. Oh, jam 4. Subhanallah. Coba siapa yang bersih? Orang di luar. Oke, siapa Fadil? Nah, bagaimana kesimpulannya kalau bisa
belajar tengok tidur Kak. Tenang. Gimana Tidur jam 12. Lihat ibu saja kalau dia bisa lihat kamera. Atau lihat Inang. Biasa saja. Kenapa? Dengan dengan jelas. Jadi udah kelas. Itu Dengan Siapa? menyelesaikan Oh, Hansani. tiket. Oh iya. tidak. Ya ya, temannya lagi memberikan pendapat. Jadi nggak ada yang saja. dan beda kelas. Saja. Sandi jawab Sandi, kenapa? Gimana Sandi? Kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang beberapa hari kita sudah melaksanakan kegiatan. Oh, berubah. Abang kira bertugas. Berubah tidak Jadi berubah. siswa yang teladan, yang tekun, melengkapi catatan, Mengatur Waktu belajar. enak belajar, oke. Menghargai guru. menjaga Ultraman. Satu lagi. Tadi yang pas kamu bilang tadi. Dari tugas kita kerjakan. Guru kalian harus kerjakan, ya. Tengah pagi. Jadi untuk kegiatan kita ini, ibu guru akan melihat sejauh mana peningkatan hasil belajar kalian, ya. Jadi nanti kalian harus membuat jadwal selama 1 minggu ya, tentang pelajaran apa, kemudian tugasnya seperti apa. Nanti kita lihat apakah kalian laksanakan ataukah tidak. Kan sudah ada. Nanti ibu guru bisa bandingkan. Yang laki-laki sudah ada perubahan belum? Kan bisa dilihat dari perempuan ya, perempuan pasti paling aktif di dalam kelas. Jadi bisa membandingkan antara siswa yang laki-laki bagaimana belajarnya. Ya, jadi kita lihat dari daftar nanti proses kalian tentang prestasi belajar kalian ya. Belajar. Checklist. Ya, checklist seperti biasa. Boleh. Pulpennya kalian tidak ada? Ini dia tinggal saya dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan lihat ya. Bisa ini kan pekerjaan untuk selama 1 minggu ya. Ibu lihat proses belajarnya kalian sudah diatur sebaik mungkin atau belum. Nama konser itu namanya kalian. Ya. Hasil yang dicapai Di sini. Nanti pegang dulu ibu dikasihkan ya. Lalu, nanti di situ diisikan namanya kalian ya, nama kelas, kemudian hari pertama ya selama 1 minggu ini, 1 minggu saja. Hari pertama, kemudian hari kedua. Jangan dulu dijelaskan. Hari pertama, umpamanya kita mulai hari Senin ya, kegiatan kalian dari hari Senin. Senin, Selasa sampai hari Sabtu. Ya, dicatat mata pelajarannya apa, kemudian tugasnya ya. Kemudian tugasnya itu sudah dikerjakan atau belum nanti dicek ya, seperti itu. Kemudian lagi ibu guru akan memberikan pretest ya. Kalau itu disimpan dulu. Itu untuk nanti kalian 1 minggu ke depan dikerjakan ya. Ya. Nah, simpannya juga.
sudah 54. Aku dulu aja. Oke. Ayo udah. Selanjutnya kalian kan kemarin ada yang daftar request ya. Sekarang ibu guru berikan dulu, kalian isi lagi yang post testnya. Tetapi jawaban kalian kan ada yang pilih kadang, sering-sering, ya ada yang tidak pernah, ya. Jadi ibu guru mau perubahannya ada yang dari tidak pernah menjadi lebih sering atau kadang-kadang, jadi ada peningkatan seperti itu, ya. Untuk post testnya. Apa namanya? Bukti-bukti pernyataannya masih sama, cuman pilihan kalian lebih ditingkatkan lagi, jangan yang ada yang pilih tidak pernah menjadi kadang-kadang atau lebih sering, ya, atau selalu seperti itu. Baiklah, oke. Baiklah, tadi sudah temannya sudah menyimpulkan ya setiap kegiatan kita hari ini dan dari pertama sampai hari ini. Jadi ibu guru harapkan setelah kegiatan hari ini ada perubahan yang kita hadirkan dalam diri kita ya. Misalnya dari hal belajar, sehingga dengan kita mengatur waktu kita dengan baik, kita memperhatikan guru kita ya, Sandi, memperhatikan guru ya saat menjelaskan, supaya setelah selesai belajar kalian tidak bingung lagi apa yang dijelaskan ibu guru tadi. Setelah dikasih tugas kalian lebih paham lagi. Jadi kemudian belajar juga tidak hanya semata-mata di sekolah. Setelah di rumah kalian harus membuka buku lagi ya, untuk bisa lebih memahami pelajaran kalian. Dalam semua mata pelajaran tidak pilih-pilih guru ya, semuanya diperhatikan. Kemudian waktu bermain belajarnya diatur sedemikian mungkin agar agar catatan yang tadi ya, catatan yang tertinggal bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Dan prestasi dan hasil belajar kalian nanti, prestasi kalian akan muncul di rapor kalian setelah kalian ada perubahan. Baiklah, untuk pertemuan kita tentang bimbingan kelompok ini sudah berakhir ya, sudah waktunya kita akhiri dan kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan kita berjalan dengan baik ya, bersyukur. Bagaimana kabarnya, Mas Baik? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Iya, harus tetap semangat ya. Jadi seperti itu. Baiklah, untuk kegiatan kita pada hari ini, silakan pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita. Silakan pimpin doa. Malah teman kita berdoa sebelum keluar, doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah.